Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adilani. NIM saya 2019 870101. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dalam pendidikan. Pendidikan adalah proses pengembangan individu secara utuh yang mencakup aspek kognisi, akesi, dan fisik pemotor, sehingga terbentuk pribadi yang berpengetahuan, berkarakter, dan terampil. Kepemimpinan menurut Terry Holt dalam Kartono 2003 adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Kepemimpinan pendidikan adalah salah satu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan agar kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dalam pembagian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Pemimpin mempunyai kekuasaan untuk mengatur anggotanya, tetapi kekuasaan yang diberikan harus digunakan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya adalah tidak menggunakan kekuasaan yang telah diberikan untuk kepentingan dirinya sendiri atau individu. Tidak otoriter atau semua keputusan harus berdasarkan keputusannya tetapi bukan hasil musyawarah anggotanya. Teori kepemimpinan. Mengetahui teori-teori kepemimpinan sangat besar kegunaannya untuk menganalisa sampai sejauh mana kepemimpinan dalam sebuah organisasi dalam dilaksanakan secara efektif dan efisien. Teori kepemimpinan sifat dan perkembangan teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang mempunyai pandangan bahwa sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan atau yang biasanya dikenal dengan bakat atau potensi, tetapi bisa juga diraih mempunyai pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sifat-sifat itu antara lain fisik, mental, kepribadian. 1. Kecerdasan. Berdasarkan sebuah hasil penelitian, pemimpin yang memiliki kecerdasan rata-rata dalam anggotanya akan mempunyai kepemimpinan berhasil yang lebih tinggi juga, karena kepemimpinan pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan anggotanya yang lain. 2. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Pada umumnya, di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal ataupun eksternal, seorang pemimpin yang akan berhasil yaitu pemimpin yang mempunyai emosi matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan teguh pendirian dalam mempertahankan keputusan yang diyakini kebenarannya. 3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. Seorang pemimpin yang berhasil pada umumnya memiliki motivasi yang tinggi untuk anggotanya maupun dirinya sendiri. Selain itu, ia selalu terdorong untuk menjadi seorang yang berprestasi. Mendorong yang kuat ini kemudian tercermin pada hasil kerja yang maksimal, efektif, serta efisien. 4. Sikap hubungan kemanusiaan. Seorang pemimpin hendaknya mengakui terhadap harga diri dan kehormatan pada anggotanya sehingga para pengikutnya mampu berhak pada dirinya. 5.
teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan hasil penelitian perilaku, seorang pemimpin yang mendasari teori ini mempunyai kecenderungan ke arah dua, yaitu pertama yang disebut ponderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menunjukkan sikap akrab dengan bawahan. Misalnya dengan bawahan, seorang pemimpin yang memberi masukan kepada bawahannya serta bersedia berkonsultasi dengan bawahannya. Dua, pemimpin mempunyai kekuasaan untuk mengatur anggotanya, tapi kekuasaan yang diberikan harus digunakan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya adalah tidak menggunakan kekuasaan yang tidak diberikan untuk kepentingan dirinya sendiri atau individu. Tidak otoriter atau semuanya keputusan harus berdasarkan keputusan, tapi bukan hasil musyawarah anggotanya. Dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.